Halo, nama saya Raka Bintang Rizka. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 02 dengan NIM 20.M1.0066. Pada pertemuan ke-11 mata kuliah Teori Komunikasi membahas tentang komunikasi yang terjadi pada suatu situasi publik. Salah satu teori dalam komunikasi publik adalah the rhetoric atau retorika. Teori ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya teori komunikasi publik. Pada awalnya teori ini muncul dari seorang filosof yang berasal dari Yunani yang bernama Plato, dan kemudian dikembangkan muridnya yang juga merupakan seorang filosof dari Yunani, yakni Aristoteles. Pada zaman itu, konsep retorika memang seringkali disalahgunakan. Bahkan bisa dibilang sebagai alat untuk penipuan. Karena konsep retorika mengandung unsur persuasif, yakni pembujukan. Retorika ini digunakan untuk mengontrol orang, padahal tidak sesuai kebenarannya. Aristoteles sendiri ingin merubah konsep retorika ini menjadi suatu kendaraan yang bisa memberikan pembenaran yang dilakukan oleh orator sebagai pembicara untuk melawan ketidakadilan, yakni kebohongan yang dilakukan oleh orator lainnya. Sampai sekarang, konsep retorika yang digunakan hampir di seluruh dunia adalah konsep retorika yang dicetuskan oleh Aristoteles. Retorika sendiri adalah suatu alat yang diciptakan untuk meyakinkan banyak orang tentang adanya kebenaran. Keyakinan banyak orang tentang adanya kebenaran dapat diubah melalui sebuah seni retorika, di mana dalam seni tersebut mengandung unsur persuasif yang berarti pembujukan. Dalam retorika, ada 3 kunci bahasa Yunani yang merupakan kunci penting dalam teori ini. Yang pertama adalah logos. Arti logos adalah logis, di mana seseorang jika ingin melakukan sebuah retorika, maka yang harus dilakukan adalah mengembangkan pengetahuannya dengan menambah preferensinya, supaya pendapat yang dikemukakan masuk akal atau logis. Yang kedua adalah patos. Arti patos adalah emosi, di mana seseorang jika ingin melakukan sebuah retorika, maka yang harus dilakukan adalah pembicara harus mampu membangkitkan emosi para pendengar, supaya isu yang diangkat memberikan efek bagi para audiens lebih mendalam. Yang ketiga dan sekaligus terakhir adalah etos. Arti etos adalah kepercayaan, di mana seseorang jika ingin melakukan sebuah retorika, maka yang harus dilakukan adalah memberikan bukti-bukti yang valid. Bukti-bukti tersebut juga harus terbukti kredibilitasnya sesuai argumen yang diberikan, supaya audiens lebih mempercayai. Selanjutnya ada 5 kanon retorika. Yang pertama adalah invention, yang artinya adalah penemuan, di mana orator sebagai pembicara melakukan brainstorming antar pribadi untuk menemukan topik atau tema yang mau diangkat dalam pembicaraannya. Yang kedua adalah arrangement, yang artinya adalah mengatur, di mana orator sebagai pembicara harus mengatur skema yang tepat tentang topik yang diangkat. Semisal mengawali dengan tesis, kemudian disambung dengan pemberian bukti, yang valid juga tentunya. Bisa juga kita mengatur jokes atau humor apa saja yang mau dikeluarkan. Yang ketiga adalah style, yang artinya adalah gaya, di mana orator sebagai pembicara memberikan gaya metafora sebagai cara bicaranya, supaya membantu audiens memahami lebih dalam mengenai isu yang diangkat. Semisal mengangkat tema keraton, maka gaya metaforanya yakni bagikan wanita yang berdarah biru itu. Yang keempat adalah delivery, yang artinya adalah penyampaian, di mana orator sebagai pembicara harus paham cara menyampaikan tema yang diangkat, supaya mudah dipahami oleh audiens. Semisal audiensnya adalah para nelayan, maka orator tidak boleh menyampaikan dengan bahasa yang muluk-muluk atau ketinggian, tetapi harus bahasa yang mereka mudah pahami. Yang kelima adalah memori, yang artinya adalah ingatan, di mana orator sebagai pembicara mampu mengelola dan mengingat ide mengenai topik yang akan dibahasnya, sehingga tidak terbata-bata dalam menyampaikannya. Selanjutnya adalah contoh sesuai situasi kehidupan nyata. Pada zaman dahulu, konsep teori retorika atau the rhetoric dapat kita lihat pada saat Perang Dunia Kedua, di mana Adolf Hitler sebagai pemimpin partai fasis di Jerman, yakni Nazi, mampu melakukan retorika yang menggugah motivasi masyarakat Jerman untuk mengunggulkan rasnya, yakni ras Arya. Dan juga Adolf Hitler mampu memotivasi rakyatnya untuk menguasai dunia. Pada zaman sekarang, konsep teori retorika atau the rhetoric lebih dikenal dengan nama public speaking, di mana contoh penggunaannya adalah pada acara webinar atau seminar, di mana para motivator mampu menggugah motivasi para audiens yang menghadiri acara tersebut. Terima kasih.